Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam kasih Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Kita berjumpa kembali dalam program atau channel Inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur untuk kesempatan kembali berjumpa denganmu dalam merenungkan sabdamu. Dalam waktu yang penuh rahmat ini, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus itu menuntun hati kami, menuntun budi kami, agar kami dapat merenungkan dengan baik sabdamu dan dapat memetik buah-buah permenungan untuk dapat kami gunakan sebagai kekuatan dalam kehidupan iman kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, pendasaran permenungan kita pada hari ini yakni dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita baca bersama-sama. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya, akan tetapi semua seteruku itu, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, setiap orang kita masing-masing sebagai manusia yang dikasihi Tuhan
tentu diberikan anugerah masing-masing pada diri kita. Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Namun Allah tidak pernah memberikan suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan rahmat atau anugerah yang diberikannya itu. Allah berkehendak agar manusia tidak binasa, lalu membiarkan anugerah itu seperti saat diberikan dan akhirnya tidak berguna. Allah mau agar karunia itu dikembangkan lebih jauh, agar anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah itu menghasilkan buah-buah dalam diri seseorang. Melalui perumpamaan yang dikisahkan di dalam Injil hari ini, kita dapat memetik 3 buah permenungan. Yang pertama, tentang kepercayaan. Masalah utama dari hamba yang tidak menghasilkan apapun juga adalah karena ketidakpercayaannya kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat dari alasannya yang mengungkapkan bahwa pemahamannya yang salah terhadap sifat tuannya tersebut. Bukankah saudara-saudari, hal ini juga banyak terjadi pada diri orang beriman yang salah dan keliru memahami sifat Tuhan. Mereka menilai kebaikan Tuhan itu menurut pemenuhan kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka. Tuhan dikatakan baik jika menuruti semua keinginan-keinginan yang syarat dengan kecenderungan-kecenderungan pribadi, keduniawian. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita mau mempercayakan hidup kita, anugerah yang kita miliki untuk mengembangkannya dalam kehidupan kita kepada Yesus Tuhan kita yang terutama, tentu saja di dalam sikap iman yang penuh. Yang kedua, tentang ketaatan dan kepatuhan. Dasar dari ketaatan dan kepatuhan itu adalah kepercayaan itu sendiri. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin orang mau melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. 10 hamba itu sama-sama menerima 1 mina. Namun ada hamba yang tidak mau mentaati perintah Tuhannya, tidak patuh terhadap perintah Tuhannya karena ia tidak mempercayai niat baik dari Tuhannya tersebut. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan kepada setiap orang agar mengalami hidup baru bersama dengan Tuhan. Namun tidak sedikit juga orang yang lalai mentaati dan mematuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan berbagai macam alasan. Namun tentu saja hal ini membuat kita semakin terdorong untuk menyadari bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab hal itu mengungkapkan seberapa dalam kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah perjuangan untuk melaksanakan tugas atau mengembangkan anugerah tersebut. Perjuangan hamba yang percaya di dalam Injil tadi untuk mentaati perintah Tuhannya menghasilkan buah 10 mina, mendapatkan pujian dari Tuhannya. Artinya, ia sepenuh hati dan berusaha keras untuk dapat mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya untuk mengembangkan mina tersebut. Kita pun sebagai orang beriman tentu saja diajak untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, untuk dapat membuahkan aneka rahmat dari anugerah yang kita terima dari Tuhan. Itulah tugas yang selalu kita perjuangkan di dalam kehidupan iman kita. Dari cara-cara yang sederhana sampai cara-cara yang memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan rahmat yang telah kita terima, anugerah yang telah kita terima, sehingga anugerah itu berbuah apa yang kita harapkan di dalam kehidupan iman kita. Kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kesuksesan, dan seterusnya. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur pada anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita berjuang mengembangkan anugerah tersebut sehingga menghasilkan buah-buah yang baik yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu yang telah kami dengarkan.
Buatlah kami senantiasa mengalami rahmat-Mu dan Kau berikan kekuatan untuk dapat mengembangkan, mensyukuri semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Turunlah berkat Allah untuk menguatkan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.